Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil alim. Amma ba'd. Jamaah subuh Masjid Kuba rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, hidayah, rahmat, taufik, inayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa bersama niat Bismillahirrahmanirrahim, thalabul ilmi, syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, niat menghilangkan kebodohan kita semua. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya Rasul, satu-satunya utusan yang besok bisa memberi syafaat kepada kita semua. Dan semoga kita termasuk jutaan umat beliau yang diberi syafaat besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal udhru kanaumin lam yata'adda bihi bi an kana qabla dukhulil waqti aw fihi wa wasiqa bi yaqdatihi qabla khurujihi bihaitsu yadraku as-salata fihi fa in kana muta'addiyan bihi ka'annama ba'da dukhulihi wa lam yasuqa bi yaqdatihi fihi wajaba al-qada'u fawran. Melanjutkan pelajaran ngaji kita yang kemarin, masih seputar tentang uzur kita melakukan sholat, tentang wajib kita mengqadha sholat dengan segera atau dengan tidak segera. Wal udhru kanaumin lam yata'adda bihi, termasuk dikatakan uzur ada alasan, yaitu tidur. Tidur lam yata'adda bihi, tidur yang tidak kita sengaja. Digambarkan bi angkana qabla dukhulil waqti, tidur kita sebelum masuk waktu menjalankan sholat. Salah satu contoh kemarin sudah saya contohkan, umpama kita tidur sebelum masuk sholat zuhur, tapi kita terlanjur melewati waktunya sholat asar, itu termasuk uzur. Yang uzur itu kita wajib qadha sholat, tapi tidak harus segera setelah sholat asar. Kalau kemarin dikatakan bahwa meninggalkan sholat
yang dengan tanpa uzur, apapun itu alasannya, kita wajib segera mengqadha sholat itu, walau kita mengqadhanya dalam waktu yang diharamkan kita melakukan sholat. Kemarin sudah saya katakan, waktu yang kita haram melakukan sholat seperti ini: setelah sholat subuh sampai waktu duha. Apapun itu alasannya, tidak boleh melakukan sholat kecuali kita punya qadha sholat yang tanpa alasan. Satunya lagi, waktu sholat yang kita diharamkan sholat ba'dal asri. Apapun alasannya, ba'dal asar tidak boleh kita melakukan sholat kecuali sholat sunnah yang ada sababnya. Contoh, sholat jenazah umpamanya, itu boleh kita melakukan sholat pada waktu sholat jenazah pada waktul haram, ba'da subuh, ba'dal asar, dan ketika zawal. Selain itu kita tidak diperbolehkan untuk mengqadha melakukan sholat. Itu tidur yang kita tidak sengaja. Contohnya seperti tadi. Au fihi wa wasaqa biyaqdatihi qabla khuruji bihaitsu yadraku sholata fihi. Atau tidur sudah masuk waktu sholat, tapi dia mempunyai keyakinan tidurnya itu nanti bisa bangun pada waktu sholat itu masih ada. Contoh, udah azan zuhur, kita tidur, sangat ngantuk, kita tidur. Tapi dalam hati kita, dalam perasaan kita, insya Allah saya bisa bangun jam 1:30 atau jam 1. Itu dalam perasaan, dalam hati kita ada keyakinan seperti itu. Itu termasuk uzur pula. Walaupun nanti pada prakteknya panjenengan tidurnya terlanjur sampai waktu asar. Jadi sudah masuk waktunya sholat, kita tidur. Tapi dalam hati punya keyakinan bahwa nanti dalam waktu zuhur itu kita bisa masih bangun. Nah, itu nanti walaupun kita tidurnya sampai molor ke waktu asar, itu pun tidur kita itu masih dikatakan tidur yang uzur. Artinya mengqadha sholatnya tidak harus segera setelah sholat asar pada waktu itu. Fa in kana muta'addiyan bihi ka'annama ba'da dukhuli wa lam yasuk biyaqtadi fihi wajaba al-qada'u fawran. Beda permasalahannya kalau dia tidur sudah masuk waktu sholat, tapi dalam hatinya tidak mempunyai keyakinan bahwa nanti bisa bangun pada waktu sholat itu. Nah, itu nanti qadha sholatnya wajib sesegera mungkin. Saya contohkan seperti tadi, umpamanya tidur sudah masuk waktu sholat zuhur, memang sengaja dia sudah masuk waktu zuhur, tapi dalam hatinya itu nggak ada pemikiran. Makanya hati ini kan penentu dari segalanya.
Dalam hatinya itu nggak ada keyakinan bahwa dia nanti dalam waktu sholat zuhur itu masih bisa bangun. Itu tidak ada. Terlanjur sampai waktu asar. Nah, itulah tidur yang tidak termasuk uzur. Oleh karenanya sholat zuhurnya nanti harus ia lakukan sesegera mungkin setelah melakukan sholat asar. Walaupun tadi saya katakan ba'dal asri itu adalah waktu yang diharuskan untuk sholat. Tapi untuk permasalahan uzur yang tidak syar'i, uzur yang tidak ada alasan, tidur seperti tadi, itu sholat qadanya wajib sesegera mungkin. Kenapa sih permasalahan sholat begitu diperhatikan oleh syariat, begitu diperhatikan oleh fikih? Ini yang dalam praktek kita sholat. Belum kita tentang semua pendukung-pendukung sholat, seperti kita sesuci dan sebagainya, syarat rukunnya sholat dan sebagainya. Ataupun kita melakukan sunnah yang nanti bisa melanggar sholat, itu pun jadi permasalahan pula dalam sah dan tidaknya sholat kita. Makanya sholat itu harus benar-benar kita ilmuni, benar-benar kita harus kaji dengan sungguh-sungguh. Sholat dan pendukungnya seperti wudu, mandi dan sebagainya. Makanya sedikit-sedikit kalau di dalam kita ngaji dalam blog-blog itu memang saya tekankan. Saya sedikit kurang begitu mau kalau Ustadz nanti kita minta materinya seperti ini. Saya kurang begitu mau. Sebab saya perhatikan bahwa permasalahan sholat dan sesuci kita ini masih meragukan. Makanya saya katakan dan saya katakan terus, saya kampanyekan bahasanya begitu. Permasalahan sesuci dan permasalahan sholat harus kita benar-benar ngaji dengan sungguh-sungguh. Kadang di rumah kita itu, contoh katakanlah kita mandi besar, mandi junub. Sementara dalam rumah kita itu tempat airnya itu kecil, ya segini inilah. Ini kan nggak ada bahasa fikihnya itu nggak ada dua kolah itu. Dua kolah itu kulaten itu sekitar kurang lebih 200 liter. Kalau diukur dengan drum itu ya kira-kira 1 drum itulah. Makanya kalau bisa dalam rumah kita itu buat tampungan air, buat kolah yang gede, yang melebihi dari ukuran 200 liter. Sebab apa? Sebab untuk menjaga sesuci kita dari air musta'mal. Beda lagi kecuali airnya itu kita pancurkan, itu beda lagi. Itu malah lebih mudah dan nyaris tidak ada permasalahan. Tapi kalau permasalahan tempat airnya itu kecil seperti itu, nah kita mandi aja.
taunya ini udah suci, padahal ini air yang kurang dari 2 kolam. Air yang kita sudah niatkan nawaitul husna li rafil hadasil akbari, ini masuk lagi ke dalam kolah yang kecil ini jadi mustakmal semua airnya. Nah, yang bisa buat sesuci air yang tahirun mutahhar, air suci yang mensucikan. Selain air itu tidak bisa buat sesuci. Contohnya air tadi, air mustakmal itu tidak bisa buat sesuci. Sesucinya tidak sah. Makanya saya terus kampanyekan. Jadi makanya kalau mandi di rumah, kalau tempat bak airnya itu kecil, untuk menghindari dari mustakmal itu kita hancurkan saja, biar enak. Itu satu. Yang kedua, ketika kita nawaitul husla li rafil hadasil akbari lil junub, itu kita niatnya jangan setelah kita melakukan pakai sabun. Nah, ini juga bahaya juga nih. Permasalahannya apa? Kalau udah pakai sabun, nanti air kita pakai sabunnya ini kurang bersih, airnya ini apa namanya, kalis itu apa bahasanya nggak bisa menembus kulit, itu pun kan nggak sah. Makanya permasalahan sesuci itu sangat rawan. Mohon maaf sekali, terutama bagi ibu-ibu yang biasa pakai make up atau pakai apalah, yang nantinya kita sesuci, air itu tidak bisa menembus ke kulit atau anggota badan yang wajib kena air. Makanya seharusnya khusus bagi ibu-ibu kalau mau sesuci, mau wudu dan sebagainya, kita hilangkan dulu itu sesuatu yang bisa jadi penghalang sampainya air menyentuh kulit. Umpamanya pakai make up, harus dibersihkan dulu dengan sabun, biar nggak ini kalis, itu bahasanya apalah. Seperti kalau kulit kita ini mengandung minyak kan, air itu lewat terus kan, itu namanya apa itu? Bahasa Jawa ini kalis lah. Nah itu hati-hati. Makanya saya kurang yakin Ustaz, saya itu lalu ibadah ini dan itu bla 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 bla. Tapi nyatanya kukunya itu beling-beling gitu. Mohon maaf. Ini kukunya ini. Kalau zaman sekarang itu kan itu pakai apa ya? Yang beling-beling gitu. Penghias kuku itu. Nggak yakin. Nggak yakin, dan yakin itu ibadahnya nggak percuma. Sebab apa? Wudunya jelas-jelas nggak sah ini. Sebab air nggak sampai ke kuku. Kan ada, mohon maaf ya, ibu-ibu itu kan ada yang kayak pakai bling-bling gitu dulu. Nah, ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita lanjutkan. Wa minal a'zari nisyanun lam yansha' an taksirin fa in kana
an taksirin kastigholin bila'bin falaisa udhrun. Termasuk dari udzur adalah lalai. Lalai lam yansha an taksirin, lalai yang tidak kita sengaja. Ya ada itu kejadian seperti itu. Makanya syarat fikih itu membahas semua dengan detail. Umpama lalai, memang benar-benar belum sholat, itu termasuk udzur. Jadi yang enggak disibukkan oleh apa-apa, sholat zuhur umpama sholat zuhur, kita mungkin duduk-duduk, hanya duduk-duduk gitu kan, duduk-duduk ngobrol sama temen, tahu-tahu masuk waktu asar. Sedangkan dia belum melakukan sholat zuhur. Kan ada orang seperti itu, ada itu. Jadi lalainya itu nggak dibuat, memang lalai sama sekali. Itulah syaitan, itulah iblis. Tapi dalam hukum syara itu termasuk uzur. Artinya kalau uzur tidak harus sesegera mungkin qadha sholat yang ia tinggalkan ketika lalai itu. Jadi boleh dilakukan nanti malam lah, sama sholat tahajud atau bagaimana, atau setelah sholat maghrib. Sebab itu memang benar-benar lalai dia, belum sholat. Ada permasalahan seperti itu. Ini yang lalai yang bahasanya tidak sengaja. Fa in kana an taksirin kastigholin bila'bin falaisa udhrun. Sekarang kebalikan permasalahannya. Kalau lalainya itu ya buat-buat, katakanlah seperti itulah, an taksirin itu dibuat, kastigholin bila'bin, seperti dia itu disibukkan dengan mainan, disibukkan dengan bermain apa saja yang seharusnya itu bermain diperbolehkan oleh syara, tapi ketika bermain itu melalaikan sholat, bermain pula itulah bermain yang tidak diperbolehkan oleh syara. Contohnya ya pokoknya main lah, apalah catur yang bikin kita kosen sehingga lalai kalau ini waktu sebenarnya belum sholat. Makanya kalau dalam fikih yang agak-agak sufi, kalau dalam Sulam Taufik itu dikatakan bahwa kalau permasalahan catur atau bermain-main yang sekiranya bisa melalaikan sholat, itu tidak boleh, haram itu hukumnya. Bukan permainan caturnya yang haram, tapi permainan caturnya yang bikin melalaikan waktu sholatnya itu yang jadi permasalahan. Ya permainan apa saja lah, voli, main bola, sehingga melalaikan waktu sholat, itu nanti jadi masalah. Artinya sholat yang ia tinggalkan itu berarti sholat yang tanpa uzur syar'i. Kalau sholat ia tinggalkan tanpa uzur syar'i, wajib mengqadha sesegera mungkin walaupun dalam waktu haram. Nah, permasalahannya cuman itu aja. Washtigholun bima yalzamuhu taqdimuhu ala sholah kata bisailin. Termasuk udzur adalah istigholun,
bima yalzamu taqdimu ala shalah kata bisoilin. Termasuk udzur adalah kita waktunya terbuang tapi untuk menolong orang yang mengamuk. Soilin itu orang yang mengamuk. Umpama ini ya, waktu udah masuk sholat zuhur, ada orang mengamuk umpamanya, ngamuk tetangganya. Nah, kita kan wajib tolong nih, wajib menolongnya. Sehingga kita waktu menolong itu sampai ya ribut terus sampai waktu masuk waktu sholat asar. Itu termasuk udzur pula. Maaf ya, ini memang dibahas seperti itu. Jadi umpama ada orang ngamuk menjadi-jadi dia. Nah, kita wajib menolong. Hukumnya menolong orang yang mengamuk, melerai, itu hukumnya wajib. Nah, berlanjut ini. Sehingga waktu sholat zuhurnya itu terlewatkan. Itu juga termasuk udzur. Dalam kata arti kita mengqadha sholatnya bisa nanti, enggak setelah sholat asar yang seperti saya contohkan itu. Wa yundabu qada'un nawafil al-mu'aqqatati dunan nafli al-mutlaq walis sabab. Yang selanjutnya kita disunahkan untuk mengqadha sholat sunnah yang punya waktu. Sholat sunnah yang punya waktu. Sholat sunnah yang punya waktu itu seperti sholat rawatib. Itu sholat yang punya waktu. Ba'dal zuhur, qabla zuhur. Itu umpamanya kita udah terbiasa melakukan qabla zuhur, ba'da zuhur, tidak melakukan, boleh kita qadha. Dunan naflil mutlak, bukan sholat sunnah mutlak. Artinya kita tidak disunahkan mengqadha sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang kita lakukan, ya pokoknya usolli sunat, sholat sunat, Allahu Akbar. Itu namanya sholat sunnah mutlak yang tidak ada waktu. Umpama kita ba'dal maghrib sampai isya sholat terus umpamanya, nggak apa-apa. Itu jadinya sholat sunnah mutlak. Jadi ibadah yang paling banyak kesempatannya itu sebenarnya melakukan sholat. Daripada kita nongkrong setelah sholat duha. Sholat duha itu pun kan ada batasnya. Nah, sholat duha ini kan termasuk sholat al-mu'aqqad, sholat yang ada waktunya. Artinya setelah matahari naik. Yang selebihnya kan nggak boleh. Umpama kita melakukan sholat duha ba'dal asar umpamanya kan nggak boleh. Itu artinya sholat yang punya waktu, yang ditentukan waktunya pagi. Nah, kita biasa melakukan sholat sunnah duha, umpama tadi lupa belum sholat duha, itu pun sunnah kita mengqadhanya. Daripada kita dalam hatinya bergumam terus, apa ini namanya? Getun namanya. Jadi rasanya ini kurang enak gitu. Biasa kita melakukan sholat duha, belum melakukan sholat duha. Nah, itu kita sunnah mengqadhanya. Yang penting jangan dalam waktu haram. Sunnah itu hukumnya. Dan tidak harus pada waktu duha.
Umpama setelah kita sholat zuhur, ba'da zuhur, usolli sunnata duha qadhaan lillahi ta'ala. Itu sunnah. Sunnah mengqadha sholat yang waktunya ditentukan. Wadis sababi, dan tidak pula sunnah mengqadha sholat sunnah yang mempunyai sabab. Sholat sunnah yang mempunyai sabab itu seperti ini: sholat gerhana matahari, sholat gerhana rembulan. Itu kan sholat-sholat sunnah yang punya sabab. Artinya kalau nggak ada sabab kan kita tidak disunahkan untuk sholat sunnah itu. Umpama nggak ada gerhana, kita sholat gerhana, dikiranya orang apa nih? Nggak ada gerhana matahari, sholat gerhana matahari, itu nggak boleh. Itu artinya wadis sabab, sholat sunnah yang ada sebab. Artinya kita boleh melakukan sholat sunnah itu sebab ada gerhana. Itu namanya wadis sabab, sholat sunnah yang punya sabab. Nah itu kalau kita tidak sholat gerhana, umpamanya gerhana matahari, gerhana rembulan, itu kita tidak disunahkan untuk mengqadha. Pokoknya yang kita disunahkan untuk sholat mengqadha sholat sunnah itu sholat yang waktunya sudah ditentukan. Sholat duha, rawatib, itu diantaranya. Atau sholat tahajud, hajat umpamanya. Tahajud itu kan harus dilakukan pada waktu malam hari. Mana ada sholat tahajud di siang hari? Enggak ada kan? Nah itu artinya sholat tahajud itu termasuk sholat sunnah yang sudah ditentukan waktunya. Nah kita besok malamnya lagi atau siang pun gak di waktu tahajud, kita sunnah melakukan qadha tahajud. Nah, hazanah-hazanah keilmuan yang seperti ini harus kita terus gali dan gali, dan harus setiap pertemuan ngaji harus kita perhatikan terus dan terus. Biar kita belajar satu bab ini yang sudah terlewatkan umpamanya, kita lupa lagi besok. Itu jangan. Jadi umpama bab ini sudah dijelaskan dan sudah dijelaskan secara detail, nah, saya minta jangan sampai lupa. Nah, termasuk alat penolak lupa ini sama ini. Artinya dicatat. Jadi ballpoint sama buku ini termasuk penolak alat lupa. Nah, umpama sesekali kita lupa, nah kita buka lagi. Dan itu hazanah keilmuan itu harus seperti itu. Sebab tingkatan-tingkatan panjenengan itu kan tingkatan al-ilmu fis sutur. Tingkatannya ilmunya dalam catatan, dalam nota, dalam buku. Al-ilmunya fil book. Ilmunya dalam. Beda dengan orang-orang yang pilihan Allah. Sekali mendengar, sekali tahu tentang hazanah ilmu, hukum udah masuk dalam sini, dalam hati. Oleh karenanya, kalau dalam sama ibu-ibu itu saya ada. Jadi setiap blok-blok itu punya, saya perhatikan itu punya keistimewaan sendiri-sendiri. Saya perhatikan. Bahkan itu ada kadang yang gini, nulis gini doang, dijelaskan itu nulis terus. Apa yang saya katakan? Ya baik pula. Tapi
yang bagus itu kita perhatikan dulu, perhatikan dengan seksama, baru kita tulis. Itu ada, kita ngomong sambil nulis gini dia. Jadi setiap blok-blok itu saya perhatikan punya keistimewaan sendiri-sendiri untuk jamaah ibu-ibu ini. Wal mu'tamad ma qalahu al-qadhi Husain annahu yaqdi ma zada ala ma tahaqqaqa fi'luhu fa yabda ma dzukira. Jadi secara kesimpulan kita sunnah mengqadha salat sunnah yang waktunya sudah ditentukan dan yang kita yakini berapa salat yang kita tinggalkan. Umpama kita terus dalam waktu itu daripada buat santai-santai atau apalah, bismillah, wudu, pakai rukuh, pakai sarung, yang lagi sholat qadha, sholat sunnah umpamanya, udah qadha terus gitu, itu malah lebih baik daripada waktu kita buang dengan sia-sia dan percuma. Dalam kata arti, saya katakan sekali dan sekali lagi bahwa sholat keadaan apapun tidak boleh kita tinggalkan selama akal masih ada, nggak gila, nggak, selama akal kita masih normal, apapun itu keadaannya, sholat tidak boleh ditinggalkan. Akal masih normal, hatinya masih normal, apapun keadaannya, sholat tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, konsekuensinya kayak begitu, harus diqadha. Makanya permasalahan kita itu perjalanan hidupnya itu nggak mulus. Ada yang masa mudanya yang sudah balik, seperti itu, jarang-jarang sholat atau apa. Nah itu masa kita baru umur sekian umpamanya, insya Allah kita ingatlah perjalanan hidup kita setelah balik. Setelah balik, kalau laki umur ya sudah mimpi basah, kira-kira 12-13 tahun sampai 15. Kalau perempuan 9 tahun udah haid. Itu kira-kira kita tahu lah masa muda kita, apa sholatnya rajin apa enggak. Daripada kita buat santai-santai, kira-kira kalau dulu harus saya gini, kalau sekolah gini, nggak pernah sholat, sholatlah. Dan itu wajib kita qadha setelah balik kita. Nah, kecuali orang-orang yang pakem namanya, udah kecil dimasukkan ke pesantren. Nah, kira-kira itu yang agak-agak pakem kayak gitu. Nah, insya Allah sholat dan dia tinggalkan itu gak begitu banyak. Tapi kalau masa-masa tidak di pesantren, mohon maaf, itu saya yakin namanya sekolah. Kalau SMA atau SMP yang udah kelas agak tinggi, itu kan udah wajib sholatnya, dan itu tidak beres sholatnya, tidak dinas. Waktunya sholat ya main, waktunya sholat main. Nah itu selama kita masih ingat perjalanan hidup kita setelah balik, kok enggak sholat, saat inilah panjenengan wajib qadha sholatnya, dan itu wajib hukumnya. Wa yusannu tartibul fa'ita fil qadha. Sedikit lagi dengan kata ringkas saja, sholat wajib mengqadha sholat dengan secara berurutan. Umpama kita meninggalkan sholat hari Rabu,
meninggalkan sholat hari Kamis, itu harus kita dahulukan sholat yang kita tinggalkan hari Rabu. Jadi harus wajib berurutan lagi. Kita urutkan lagi seperti kita meninggalkan sholat seperti biasa. Jadi inti dan poinnya itu kayak gitu. Jadi saya singkat saja, sholat yang kita tinggalkan nanti wajib qodhonya itu berurutan sesuai harinya. Kita nggak sholat hari Rabu umpamanya, nggak sholat hari Kamis. Nah itu kita kerjakan sholat yang hari Rabu dulu, baru sholat yang kita kerjakan sholat yang hari Kamis. Itu kata singkatnya itu seperti itu. Walau kana al-baqi minal waqti ma yasahul wudu'a wallahu a'lam. Kurang lebihnya kata mohon maaf. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi